Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita tentang user friendly ya. User friendly itu ada yang nanya kemarin user friendly sama nggak dengan user interface? Sama ya, mirip. Cuman kalau user interface itu lebih umum sih, lebih global. Kalau user friendly ini artinya kalau user interface itu biasanya banyak dipakai untuk itu bahasa-bahasa sekarang aja gitu ya, banyak dipakai untuk aplikasi web based. Nah, kalau dalam visual basic biasanya sih disebut dengan user friendly. Apa sih user friendly itu? Intinya adalah user friendly itu gimana kita membuat program uh, lebih mudah dipakai oleh si pengguna ya. Jadi si user itu uh, makanya enak dan tidak mudah error programnya. Apa namanya? Tidak mengecilkan sedikit supaya sedikit masalah supaya errornya jadi sedikit tuh, nggak terlalu banyak masalah. Kadang-kadang programnya udah benar tapi penggunaannya yang salah akhirnya jadi error, itu biasa seperti itu. Nah makanya supaya penggunaannya tidak salah kita bikinlah desainlah programnya semaksimal mungkin sehingga tidak ada trouble gitu dalam penggunaan program tersebut gitu ya. Jadi user friendly lebih ke situ ya. Nah ini ada form yang running sekarang nih, form yang tombolnya udah banyak lengkap ya. Kemarin kan kita materinya satu-satu, tombol tambah dulu, kemudian untuk ngedit kita tombol edit ubah gitu ya, kemudian untuk hapus tombol hapus. Nah sekarang ada satu form seperti ini form ini udah dibuat seharusnya sama kalian pada tugas kedua, kalian udah punya form seperti ini, tinggal masukin codingnya doang gitu. Nah hari ini saya akan jelaskan di mana coding-codingnya perlu ditambahin itu ya, nggak usah khawatir, codingnya tinggal copy dari yang kemarin. Jadi kalau uh, untuk proses tambah, untuk memproses memasukkan data, tinggal copy aja yang kemarin, coding yang kemarin tambah data gitu. Kemudian untuk mengubah data, pakai aja yang kemarin, yang coding update data kemarin. Gitu juga jangan hapus gitu ya. Jadi hari ini mungkin udah tidak banyak ngetik coding, tinggal copy aja dari yang kemarin. Gitu ya. Nah, yang kemarin itu simpan. Itu adalah masternya. Itu mungkin nanti ya. Gitu ya. Saya mana tuh gara-gara ada suara jadi berhenti saya. Oke, saya praktekin dulu ya. Jadi pas pertama kali di running seperti ini. Ya. Jadi pas di running tuh seperti ini kondisinya. Nah, dengan kondisi seperti ini nih user lebih gampang, dia mau ngapain gitu. Dia mau nambah data atau dia mau ngubah data atau dia mau ngapus data. Ini nggak bisa saya klik nanti hapus. Gitu ya. Jadi dengan begini dia lebih enak. Kalau kemarin kan kamu masih semraut ya, masih tombolnya masih kacau-kacau. Nah, ini kita desain sebagaimana sebagus mungkin supaya si user tidak bingung menggunakannya. Tinggal dia mau ngapain nih? Oh dia mau nambah data, oh, tinggal klik tambah. Kalau diklik tambah nih mati semua udah gitu loh. Kecuali tombol simpannya. Jadi kalau udah mau misalkan tambah data ya diketik. KB006 gitu ya. Ini pulpen. Simpan ya. Nah, udah nambah gitu ya. Kemudian atau dia misalkan mau hapus, tinggal klik ubah aja, klik ubah, apanya yang mau diubah, kertas putih misalkan. Udah klik ubah, simpan. Berhasil diedit. Ini kertas putih. Atau dia mau ngapus, tinggal klik hapus, data sudah dihapus, udah hilang, gitu ya. Kalau diperhatikan, kalau klik tambah, setelah ditambah, kita klik simpan, beda tombol. Jadi artinya, jadi gini, perhatiin dulu. Misalkan KB003. Penghapus.
Nah, diklik simpan. Tadi kan kita klik tambah ya, klik simpan. Artinya coding simpannya di sini gitu ya. Ya, artinya coding simpannya di sini. Udah simpan. Kemudian kita edit. Ubah dulu. Ini kan mati nih atau simpannya ini diubah dulu, klik ubah. Nah, pensil. Klik simpan. Artinya coding apa namanya? Coding ubah ada di sini juga gitu, coding edit. Jadi coding tambah dan coding edit ada di tombol simpan. Nah, gimana caranya? Nanti saya kasih tahu gitu ya. Jadi kalau kemarin kan untuk nambah codingnya di tombol tambah, untuk ubah di coding ubah. Nah, kalau yang sekarang ini coding untuk proses tambah dan untuk proses ubah atau edit dia adanya di sini disimpan. Ya. Jadi gitu prosedurnya. Jadi kalau udah mau udah oke apa yang mau dirubah, klik simpan. Ini berubah. Sama juga tadi kalau nambah, setelah diklik tambah, masukin datanya, klik simpan, nambah data. Kecuali kalau hapus langsung. Hapus. Ya. Jadi dengan begini lebih mudah itu ya. Atau misalkan mau diubah pensil warna. Oh nggak jadi deh, saya nggak jadi ubah, klik aja batal. Batal kan, kosong lagi. Kalau batal ini berarti seperti semula. Gitu. Ya. Jadi itu user friendly. Jadi gimana caranya supaya form ini mudah digunakan. Jadi yang memakai pun nggak bingung gitu. Tinggal dia mau ngapain, dia mau nambah, oh nggak jadi, dia mau ngubah, tinggal diubah. Atau dia kalau nggak jadi, ya udah dia mau ngapus gitu. Kalau nggak jadi ya udah tutup aja, gitu ya. Tutup langsung tutup nih nanti. Ada codingnya, hanya satu baris. Jadi itu. Nah, saya udah upload materi di e-learning, ya. Jadi ada itu namanya alur program. Ya, jadi alur program. Biasanya sih ini user minta seperti ini. Saya mau dong setiap programnya di running seperti ini gitu. Tombol simpannya matiin dulu. Kalau udah klik tambah baru tombol simpannya hidup. Seperti ini kan klik tambah baru tombol simpannya hidup. Atau setelah diklik ubah tombol simpannya baru hidup gitu. Ininya mati. Biasanya sih user minta seperti ini. Apa namanya bukan user sih, walaupun user nggak minta tapi kita harus punya inisiatif bahwa bagaimana nih cara bikin program supaya program itu mudah digunakan, tidak membingungkan si user. Karena kan rumusnya adalah kita bikin program bukan untuk kita, bukan untuk orang IT, tapi biasanya sih kita bikin program untuk user, untuk yang pengguna. Gitu. Untuk yang bagian-bagian lain lah, bukan bagian IT. Kalau IT hanya membuat, programmer hanya membuat, dia jarang menggunakan program tersebut. Yang menggunakan itu pasti orang lain, gitu ya. Nah dengan begitu kita berpikir gimana caranya supaya program ini mudah dipakai, tidak membingungkan yang penting. Oke, kita balik lagi ke materi, itu ada materi, ada namanya alur program. Ya, alur program saat pertama kali load, semua text box disable atau mati, kemudian tombol simpan disable. Ini artinya gini ya, ini saat load. Yang nomor 1 itu yang alur program di materi itu ada alur program yang nomor 1. Saat pertama kali load, semua text box disable. Ini disable semua nih, artinya disable mati ya, udah paham ya. Disable itu atau mati. Tombol simpan disable. Yang simpannya doang disable. Nah, dengan seperti ini, berarti kita butuh coding gitu ya. Butuh coding. Bagaimana supaya di saat running kondisinya seperti ini, itu butuh coding. Gitu ya. Butuh coding. Nah, bagaimana codingnya? Nih, tadi kan alur pertama, saat pertama kali load, semua tombol text box disable atau mati. Tombol simpan disable, hanya yang kalau semua text box mati gitu ya. Kalau tombol hanya yang tombol simpan aja yang mati. Nah, berarti itu kita butuh coding. Codingnya berarti seperti ini codingnya. Coding disable. Jadi kita bikin
kondisi disable, kita bikin apa namanya function gitu ya. Kita bikin function, atau saya buka di ininya aja deh. Kamu lihat materinya, lihat masing-masing aja ya. Saya buka programnya aja. Nih, tadi kan kita sepakat ya, pertama kali running, semua text box ini semua mati. Kemudian tombol simpan juga mati, tombol hanya simpan yang mati, semua hidup. Nah, berarti kita butuh satu coding yang menyatakan itu. Satu coding yang menyatakan bahwa semua text box mati dan hanya tombol simpan yang mati. Nah, kita bikinlah coding. Ketik codingnya tuh namanya kalau disebut itu function ya. Functionnya tulis ketik aja di bawah ensub ini nih, di bawah ensub yang mana aja deh. Pokoknya di bawah ensub kamu enter. Mana tadi? Nih misalkan di sini ya, di bawah ensub. Kamu enter gini aja. Nah, kamu ketik private sub. Nah, ini kondisi disable. Artinya ini functionnya namanya kondisi disable. Kalau kalau yang biru ini wajib seperti ini, kalau yang hitam ini kamu mau terserah mau ketik apa, mau ketik disable doang atau apa gitu, bebas. Ya. Jadi kalau yang biru ini emang formatnya, yang hitam ini emang namanya gitu ya. Kalau nama bebas, kalau format harus diikutin, kalau nama bebas. Ya, kemudian tulis ini kode barang titik enable sama dengan false. Tadi kan kita sepakat bahwa yang textbook semua berarti mati gitu ya. Nah, kalau mati kan mungkin masih ingat ya. Enable-nya tuh false, artinya dia mati. Nah, ini kan txt nama barang enable false. Kode barang nama barang juga false. Satuan false. Jadi ini nih 4 ini. 4 ini adalah textbox yang ada di textbox dan combo box yang ada di atas tadi ya. Nah, kemudian tadi tombolnya hanya simpan aja yang mati. Ya udah kita bikin tombol simpan, mati, yang lain true. Nih, tambah, ubah, batal, hapus, true. Gitu ya. Nah, kita udah punya satu function namanya kondisi disable. Yang mana kalau ini dijalanin, maka dia akan mematikan semua text box, text combo box, dan tanggal. Ya, jadi yang 4 komponen ini, text box, combo box, dan detik tanggal tuh mati. Gitu ya. Dan untuk tombolnya kalau dia dijalanin simpannya mati, yang lain hidup. Gitu. Ya. Nah, kita udah punya ini. Jadi ini udah ada di materi juga di bawah, nanti kamu ketik aja. Ini sesuaiin ya. Textbooknya sesuai dengan nama kamu, namanya apa. Kalau saya namanya kode barang, kamu namanya apa. Gitu. Intinya adalah untuk kalau mau mati sama dengan false, kalau hidup sama dengan true. Ya, sama nama tombol juga sesuai dengan yang kamu buat, namanya apa gitu. Kalau saya namanya ini, jangan dipercis gini ya, kecuali namanya sama dengan saya. Ya seperti ini codingnya. Tapi kalau namanya beda, ya sesuaiin. Kamu nama tombolnya apa, nama textbooknya apa. Gitu. Kalau dia mau dimatiin berarti false, kalau mau dia dihidup sama dengan true. Nah, kemudian itu ya kondisi disable. Kemudian ada lagi kondisi enable. Kondisi enable jadi kalau saya jalanin ya. Kalau saya jalanin seperti ini, berarti ini kondisi disable. Ya, ini kondisi disable ya. Tadi kan ini mati, ini mati, ini mati. Ini tombolnya juga simpan juga mati. Ini berarti kondisi disable. Nah, kalau kita klik tambah, langsung kondisi enable. Artinya enable ini hidup, ini hidup, ini hidup. Ini artinya hidup ini bisa diklik, bisa diketik gitu. Ini hidup. Kalau tadi kan mati, nggak bisa diketik kan. Ya, kalau ini hidup, bisa diketik. Ya, berarti sekarang ini kondisinya kondisi enable. Kondisi enable gimana? Text box kode barang hidup, text box nama barang hidup, CMB satuan hidup, tanggal hidup. Kemudian tombolnya tambah mati, tombol ubah mati, tombol hapus mati, yang lain tombolnya hidup.
gitu ya. Nah, berarti codingnya kita bikin lagi kondisi enable. Berarti tadi semua text box, semua yang untuk diketik-ketik ini hidup. Kemudian yang tombol yang hidup, tombol simpan, tombol batal, dan tombol tutup. Nah, kita kembali lagi ke coding. Kita bikin kondisi enable. Berarti semua tadi text block-nya hidup, ya, combo block hidup, tanggal hidup. Kemudian tadi simpan hidup, ya, tombol batal hidup. Kalau tombol close nggak usah deh, tombol batal hidup, gitu ya. Nah ini seperti ini saya naikin aja deh, nggak bingung. Nih, ya. Atau bisa lihat di materinya, kalau kondisi, kalau pas diklik tambah, semua text box hidup, tombol tambah, tombol edit, tombol delete, disable atau mati. Jadi kita udah punya dua kondisi nih, kondisi disable, kondisi enable, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita perlu kondisi clear atau kondisi hapus. Jadi gini, misalkan ini udah belum di-share ya. Misalkannya diklik, mau diubah. Ini kan ada tulisannya nih, nggak jadi deh, saya nggak jadi ngubah, klik batal kan. Nah hilang nih tulisannya. Nah itu yang dimaksud dengan kondisi clear. Artinya kalau kondisi clear itu mengosongkan ini text box, gitu ya. Yang awalnya udah ada data nih seperti ini, udah bisa diubah-ubah. Terus nggak jadi deh, mau diklirin, mau dibatalin aja. Nah kalau diklik batal berarti semua kosong kondisinya. Atau biasanya saya dipakai kalau pas diklik simpan ini kosong. Jadi nggak bingungin. Nanti kalau diklik simpan ini masih ada, nanti bingung. Nanti kesimpan lagi jadi 2 kali gitu. Biasanya sih pas diklik simpan, bisa kayak ubah ya. Ubah ini, saya mau ganti ini dengan pensil hitam. Saya klik simpan. Nih, setelah diklik oke, dia ini langsung ke clear, langsung hilang semua itu. Oke. Nah, hilang kan. Ya, kenapa seperti itu? Supaya nggak bingung. Nanti kalau nggak dihilangin, nanti makin ngerubah lagi gitu. Ini cuma sedikit, kalau banyak kan jadi bingungin. Makanya biasanya sih seperti itu. Setelah diklik simpan, dia langsung clear. Atau sesuai kebutuhan sih. Ini contohnya adalah kalau diklik simpan, dia langsung clear aja itu. Kalau tanggal emang nggak bisa karena dia otomatis ya. Tanggal itu kan dia modelnya gini, otomatis, bukan diketik tapi dipilih, makanya nggak bisa. Satuan pun masih ada ininya itu, nggak clear. Yang clear cuma atasnya doang. Gitu ya. Jadi itu apa namanya? Oh ya, codingnya dulu ya. Codingnya sampai sini ada yang mau tanya? Silakan yang mau tanya. Ada yang bingung? Kalau mau ulang, saya ulang. Jangan diem aja itu ya. Tadi saya tanya siapa tadi? Oh ini jawab Wanhar Yulianto. Ada orang yang Wanhar Yulianto. Nah, dia hilang kan. Kenapa saya tanya ini orang siapa namanya yang tadi? Ya, karena dia pas di apa namanya tadi di absen yang list di WA itu dia ngetikin berapa orang gitu ya. Ya, jadi jangan asal saya pantau nih. Jadi dia ngetikin masukin apa ya? Nulisin ya. Iya itu namanya iya di WA-nya dia nulisin Wanhar, Muhammad Soleh, Halil Jainuddin. Diketikin sama dia. Terus saya lihat di Zoom nggak ada orangnya. Artinya dia cuma minta absenin gitu. Jadi jangan mau kalau untuk minta tolong untuk kejelekan itu ya. Itu kan kejelekan ya. Minta tolong absenin itu bukan kebaikan sih maksudnya. Jadi membiarkan dia tetap malas jadinya. Ya, itu tadi yang kenapa saya sebutin namanya tadi siapa? Wanhar Julianto. Saya harap yang lain juga jangan mau kalau minta absen. Please seperti itu. Ya. Jadi bersikap jujur aja apa adanya. Kalau emang nggak bisa bilang aja ke saya Pak, saya nggak bisa masuk gitu. Kenapa? Alasannya yang jelas, jangan karena malas. Saya paling nggak suka kalau malas. Oke, ada yang mau tanya?
Di sini. Nah, codingnya adalah clear. Nih, tadi coding clear. Text box di clear seperti ini codingnya. Nama barang kutip 2 kali ya. Kutip 2 kali. Nih, kutip 2, 1, 2 kali. Bukannya kutip 1 ya, tapi kutip 2 kali. Ingat. Ini sama. Nah, tanggal tuh now, artinya now ini tanggal sekarang, tanggal hari ini. Itu ya, itu untuk tambahan codingnya. Codingnya gimana udah ada di materi. Nah, sekarang alur programnya. Sebelumnya ada yang mau tanya nggak? Nah, selanjutnya adalah alur programnya. Bukan alur sih ya, mekanisme programnya ya. Jadi codingnya, jadi kalau di codingnya kita taruh disimpan semua itu. Codingnya kita disimpan gitu ya. Coding tambah, coding ubah tuh adanya disimpan di tombol simpan. Ini kalau dilihat codingnya seperti ini nih. Ini kan coding tambah. Ya, ini coding sampai sini ini coding tambah. Kemudian ini coding edit. Nih, coding edit. Nggak usah ketik lagi, dari yang kemana aja kamu copy. Kenapa Sofian mau tanya? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan ya? Kalau mau tanya langsung aja ngomong, nyalain aja mic-nya. Pagi, Pak. Iya, pagi. Untuk yang clear DT tanggal, Pak, saya sering error di situ gak kebaca, Pak, programnya. Untuk clear. Yang DT tanggalnya. Nih kayak gini nih. Value. Betul. Kenapa? Saya pakai teks, itunya kutip 20, nggak kebaca. Saya pakai values, sama dengan now, tetap gak kebaca, Pak. Ini bener nggak dari tanggal? Itunya sudah sama, Pak. Pastikan ini combo box bukan ininya. Bener combo box. Bukan combo box ini ya. Ini kan ya tanggalnya kan. Date picker ya. Betul. Ini nih pakai ini deh. Iya, Udah pasti pakai ini kan? sudah, Pak. Nanti deh saya cek aja. Harusnya sih bisa. Ini saya bisa nih. Ya, mungkin kalau nggak bisa, harus gini sih. Kalau tanggal sih emang nggak bisa di clear. Ya udah tanggal nggak usah dipermasalahin. Berarti kalau mau clear, ini aja sampai 3 ini aja. Ini nggak usah ditulis nggak apa-apa. Ini emang nggak bisa kosong sih kalau tanggal. Karena dia data picker udah ada nilainya di situ. 3 ini aja. Coba nanti saya cek deh, saya remote kalau misalkan ini masih ada waktu. Ya, tadi siapa? Ada lagi yang mau tanya? Seharusnya seperti ini bisa ya. Ini karena saya seperti ini. Ini nama data pickernya titik value sama dengan 0. Nah, kita masih waktunya tinggal dikit lagi ya. Nanti lanjut lagi ya. Kalau sudah putus kita lanjut lagi. Saya masih mencari apa yang supaya nggak terganggu gini ya. Ini lagi enak aja udah tahu terganggu. Ya untuk clear harusnya seperti ini bisa. Nanti kalau misalkan error udah nggak usah pakai aja dari tanggalnya untuk yang di remark. Dan nanti saya remote aja. Harusnya mungkin kemungkinan sih biasanya kamu bukan pakai data picker gitu ya, atau namanya salah. Jadi misalkan text box nilainya titik value sama dengan no tuh dia akan error. Oke, saya lanjutin. Ada udah tanya ya. Nah, sekarang kita masalah adalah bagaimana kita memasukkan 2 coding di satu tombol di sini nih. Artinya tadi kan coding tambah dan coding ubah tuh adanya di tombol simpan. Ya. Nih. Jadi satu tombol 2 coding. Nah, itu kita pakai kondisi ya. Pakai kondisi if then else if. Kita mungkin udah belajar ya sebelum-sebelumnya. Kamu buka lagi if then else.
Jadi kita pakai kondisi. Kondisi itu if then else. Kamu mau, nah di sini saya pakai namanya tanda ini apa namanya objek ya atau variabel. Saya bikin variabel tanda nih. Di sini ketik lagi nanti dim tanda string. Jadi bikin variabel namanya tanda dia sebagai string. Gitu ya. Nah, tanda inilah yang akan memilih dia mau menjalankan coding input atau menjalankan coding edit. Gitu ya. Jadi kalau tandanya sama dengan 1, maka dia akan menjalankan coding input. Kalau dia tandanya sama dengan 2 nih tandanya sama dengan 2, maka dia akan menjalankan coding edit. Gitu ya. Pak, bagaimana cara memberikan nilai tanda itu? Tanda 1 dan tanda 2. Nah, tinggal di sini aja. Tadi kan kalau tandanya nilainya 1 ya, tanda sama dengan 1, berarti tanda nilainya 1 dia input. Tanda nilainya 2 dia edit. Nah, kita lihat di sini. Ini kan tambah, ada edit ya, atau ubah. Di sini kita tambah ini, tambah. Nih, tanda sama dengan 1. Artinya, kalau tombol ini diklik, maka tanda itu akan bernilai 1. Maka kalau diklik simpan, maka coding ini yang jalan. Gitu ya. Nah, begitu juga yang ubah. Ubah kita kasih nilai sini tanda sama dengan 2. Artinya kalau coding ini diklik, tombol ubah diklik, maka dia tanda itu bernilai sama dengan 2. Kalau diklik simpan, maka dia akan menjalankan yang ini. Ini dilewatin, ya. Pas saat di sini dilewatin, apa nggak dipakai kan yang ini. Gitu. Simpel kan? Jadi hanya kita bikin dulu tanda nilai untuk tanda itu. Tanda ini bebas ya. Kamu bisa kasih objek namanya flag atau apa. Kalau saya sih biar gampang saya bikin nilai dulu. Tanda itu nilainya berapa? Kalau nilainya 1, dia akan menjalankan coding yang ini. Kalau nilainya dia 1 dan 2, ditombol aja. Tombol tambah kan. Kita kalau mau tandanya 1, berarti nilai coding tambah. Berarti di sini kita masukin tanda sama dengan 1. Ubah, tanda sama dengan 2. Ya, kemudian penulisannya udah kamu tinggal tambahin ini. If tanda sama dengan 1, then copy coding input pas dari dim sampai tampil grid itu di paste sini. Jadi nggak usah ketik lagi. Yang kemarin di copy dengan 2, then nah paste nih coding edit atau ubah dari dim sampai tampil grid. Kemudian ditutup gini ya. Masih ada waktu yang mudah-mudahan nggak tertutup. Tadi kan if tanda sama dengan saatnya coding input. Else if dengan 2, then coding edit. Nah, ditutup dengan end if. Jadi kamu ketik ini tanda sama 1, then else if tanda sama dengan 2, then end if. Copy coding edit paste di sini. Jadilah seperti ini. Ya, kondisi clear. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan, yang bingung chat aja. Pak bingung ulang, saya ulang. Saya pikir simple ya. Jadi itu ya. Itu untuk memasukkan bagaimana memasukkan 2 kondisi if then else if. Gitu ya. Kalau 3 gimana ya? Tambahin lagi aja. Kalau 2 tambahin lagi sini nih. Else if tanda sama dengan 3, itu coding apa yang dijalanin? Coding hapus. Ya. Jadi kalau if then else if ini bisa banyak kondisi. Kalau cuma 2 kondisi kan cuma if then else. Ya. Kenapa nggak pakai if then else aja? Bisa sih pakai if then else, cuman kalau pakai if then else tanda 2-nya nggak bisa nanti kalau nggak kebaca ya. Makanya pakai else then if. Itu ya. Tinggal dikondisiin aja nih. Masih ada waktu 1 menit lagi. Nanti kita lanjutin lagi deh. Satu lagi nih. Udah mau tutup nih. Nanti kita lanjutin lagi sebentar lagi. Tinggal beberapa detik lagi nih. Nanti sambil nunggu saya save, sambil di itu aja ya, sambil dicoba ya. Ini tinggal copy paste, tinggal ngetik beberapa coding kan nggak banyak. Formnya pakai yang kemarin aja, yang di latihan kedua tuh kalau kalian buat, gitu ya. Jadi udah ada sebenarnya formnya yang seperti ini. Kalau kita tutup nanti kita coba lagi masuk ya. Ini saya cuma agak lama, nanti saya perlu save dulu. Oh nggak tutup ya? Oh 1 menit lagi. Pak mau nanya Pak. Iya. Untuk ini 1 menit lagi nih, silakan. Untuk penilaian yang kemarin gimana Pak? Jam berapa kira-kira? Oh nanti saya info aja. Yang penting ini dulu materi, nanya itu tergampang. Enggak, soalnya nanti saya juga masuk kerja Pak. Takutnya nggak keburu gimana gitu Pak. Iya sampai jam 10 lah kita kan, sampai jam 10 nanti belajarnya. Oh siap Pak, makasih Pak. Infonya Pak. Iya. Ada yang mau tanya? Ini udah mau mati. Ini habis nih Jumnya. Untuk yang menilai nanti sampai jam 10 ya, habis ini. Tapi ini materi dulu.
Oke, kalau nggak ada nilai, silahkan coba dulu, nanti saya info lagi untuk masuk ke Zoom lagi ya.